Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan Bang Ud pada video kali ini, Bang Ud akan membahas mengenai pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, yaitu Aldi Satya Mahendra. Memang pada akhir pekan ini, Aldi akan balapan di ajang balapan dunia Supersport di Italia, di Cremona, Italia. Tetapi di pembahasan Bang Ud kali ini, Bang Ud bukan akan membahas mengenai balapan yang akan dilakoni oleh Aldi akhir pekan ini ya Sob, melainkan Bang Ud akan membahas mengenai kabar yang cukup menarik ataupun ada kabar yang cukup baik untuk Aldi. Bahkan kabar ini juga bukan hanya untuk Aldi ya, melainkan untuk semua pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, apalagi pembalap belia binaan dari Yamaha Indonesia. Oke Sob, jadi langsung saja ya Bang Ud bahas. Karena di pembahasan Bang Ud kali ini sangat menarik kabar baiknya, sebab ada kabar mengenai kejelasan untuk Aldi bisa sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Dan selama ini memang Bang Ud mengetahui juga bahwa Aldi memiliki cita-cita untuk balapan di kategori Grand Prix. Namun sayangnya Yamaha Indonesia tidak memiliki program ini. Tidak seperti dari Honda Indonesia, yaitu Astra Honda Racing Team. Memang mereka ini memiliki program dari Honda, yaitu di program Road to MotoGP. Jadi pembalap binaan dari Honda Indonesia, Astra Honda Racing Team ya, mereka mengikuti program Road to MotoGP di Asia. Dari Asia Talent Cup, kemudian diorbitkan ke ajang balapan Eropa, Junior GP, kemudian European Talent Cup, kemudian Red Bull MotoGP Rookie Cup, baru nanti naik ke kelas Grand Prix. Sedangkan untuk Yamaha Indonesia memang berbeda jenjangnya, mereka ini lebih kepada ajang balapan dunia Supersport dan juga Superbike. Jadi ketika Aldi sudah bisa meraih prestasi yang cukup gemilang untuk Indonesia dengan meraih gelar juara dunia sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar ini Sob di ajang balapan dunia, di ajang balapan dunia Supersport 300, tetapi prestasi Aldi ini sepertinya masih agak sedikit terabaikan karena menurut beberapa Sobat Balamania, level balapan Aldi ini masih kalah dengan level balapan pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team yang mengikuti program Road to MotoGP. Memang berbeda ya Sob, mereka itu jenjangnya di Grand Prix, kemudian menggunakan motor prototipe balapannya, sedangkan Aldi balapan menggunakan motor produksi massal. Tetapi walaupun berbeda dari spesifikasi motornya, tetap saja balapan yang diikuti oleh Aldi ini adalah balapan tingkatan dunia. Memang sayang saja program dari Yamaha tidak ada jenjangnya ke Grand Prix. Namun kali ini akhirnya melalui media sosial resmi dari Yamaha Racing Jepang mengkonfirmasi bahwa pembalap binaan dari Yamaha Blue Crew atau pembalap yang mengikuti program Yamaha Blue Crew dan memiliki prestasi di program ini, mereka akan diorbitkan ke jenjang balapan Grand Prix. Sebab tahun ini, di tahun 2025, Yamaha Racing Japan melalui media sosial mereka mengatakan mereka sudah meluncing dua tim baru, yaitu di ajang balapan Moto2 melalui Pramac Blue Crew Moto2, kemudian satu lagi di ajang balapan dunia Supersport, yaitu Evan Bros Blue Crew Racing Team. Dan ini adalah tim yang dibela oleh Aldi pada tahun 2025 di ajang balapan dunia Supersport. Oleh karena itu, dengan konfirmasi dari Yamaha Racing Jepang ini, tentu saja kejelasan Aldi untuk sampai balapan di jenjang Grand Prix menjadi semakin jelas. Sebab Aldi adalah salah satu pembalap terbaik dari program Blue Crew. Kenapa Bang Ud katakan terbaik ya Sob? Karena Aldi ketika mengikuti ajang balapan di tingkatan internasional dari Yamaha, Aldi itu mengikuti program Yamaha R3 Blue Crew. Nah, ini balapan menggunakan Yamaha R3 melawan pembalap di seluruh dunia juga ya. Nah, di sini Bang Ud melihat potensi Aldi sudah mulai terlihat ya. Ketika Aldi mengikuti program ini, Aldi berhasil memperoleh posisi runner up di klasmen akhirnya, yang pada saat itu sebenarnya Aldi berpeluang untuk meraih overall champion. Namun sayangnya persaingan pada saat itu dan juga pengalaman Aldi ya, baru balapan di tingkatan internasional, di tingkatan Eropa, di tingkatan dunia pula. Maka pada saat itu posisi Aldi di klasmen akhirnya hanya mampu di posisi runner up. Namun runner up ini sudah menjadi prestasi terbaik untuk pembalap yang baru balapan di tingkatan dunia. Nah, di musim selanjutnya Aldi direkrut oleh salah satu tim di ajang balapan dunia Supersport 300, tentu saja pembalap yang disupport oleh Yamaha, yaitu tim Yamaha BR Corse. Dan secara mengejutkannya di musim rookie Aldi di musim balap 2023 di kategori Supersport 300, Aldi langsung saja Sob berhasil meraih gelar juara dunia. Nah, disinilah walaupun Aldi sudah berhasil meraih gelar juara dunia, tetapi prestasi Aldi ini masih agak sedikit diremehkan
oleh beberapa sobat balap mania. Dan ini yang sangat Bang Ud sayangkan ya. Padahal Aldi sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia, nama motorsport Indonesia di kancah balapan dunia. Hanya karena berbeda levelnya hingga kita agak sedikit meremehkan Aldi. Nah, inilah yang menurut Bang Ud harus kita hindari ya, mentalitas yang seperti ini. Karena yang harus kita ketahui bagaimana perjuangan pembalap-pembalap Indonesia untuk sampai ke jenjang balapan tingkat dunia. Dan lagi, kalau sobat-sobat balap mania tahu, Aldi ini sebenarnya adalah salah satu pembalap yang pernah mengikuti seleksi untuk Asia Talent Cup. Dan Aldi ini berhasil lolos seleksi tersebut. Namun karena Aldi tidak mendapatkan restu dari Yamaha Indonesia, yang pada saat itu sempat ya vakum ajang Asia Talent Cup di tahun 2020, akhirnya Yamaha Racing Indonesia tidak merestui Aldi untuk mengikuti ajang balapan Asia Talent Cup. Semisalnya pada saat itu Aldi direstui untuk mengikuti Asia Talent Cup, bukan tidak mungkin saat ini Aldi akan sudah berada di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto3. Ini andai-andainya ya, karena kemarin itu memang sayangnya Aldi tidak direstui untuk mengikuti ajang balapan Asia Talent Cup. Dan akhirnya Aldi mengikuti program yang sudah disiapkan oleh Yamaha Indonesia, dan memang programnya itu adalah di tingkatan dunia, sehingga Aldi berhasil meraih gelar juara dunia untuk pertama kali bagi Indonesia di kategori Supersport 300. Dan kali ini di tahun 2025 Aldi mulai menunjukkan juga potensinya di ajang balapan dunia Supersport, di mana Aldi kemarin hampir saja berhasil meraih podium. Bahkan dari Yamaha Eropa mengatakan ya, prestasi pada saat balapan di Assen Belanda kemarin adalah ketika Aldi berhasil masuk di posisi barisan depan. Nah, bagaimana tidak bangganya ya sob ketika Bang Ud mendapatkan kabar ini, di mana Yamaha Eropa, manajer dari Yamaha Eropa mengatakan prestasi terbaiknya itu adalah pada saat Aldi berhasil masuk di barisan depan. Yang artinya di hari Yamaha Eropa saja ya, dari ajang balapan di Eropa, manajer balapan di Eropa ini mengakui skill dan juga kemampuan dari Aldi. Namun sayangnya memang karena Aldi balapan di kategori Supersport, jadi sorotan terhadap Aldi ini agak sedikit diperhatikan. Nah, tetapi kali ini jenjang Aldi untuk sampai ke balapan Grand Prix, yaitu ke kelas Moto2, karena kalau ke kelas Moto3 sudah tidak mungkin lagi bagi Aldi. Tetapi kalau untuk ke kelas Moto2-nya, jalan Aldi ini terbuka lebar. Pastinya dari Yamaha Racing Jepang pasti sedang memikirkan untuk Aldi bisa sampai ke ajang balapan Moto2, karena Aldi adalah salah satu pembalap terbaik yang sudah mengikuti program Blue Crew tadi ya. Dari runner up di R3 Blue Crew, kemudian meraih gelar juara dunia dengan label Blue Crew juga di Supersport 300 bersama tim Yamaha BR Corse. Dan kali ini di tahun 2025 hanya membutuhkan beberapa ronde, Aldi sudah menunjukkan bahwa dirinya bisa bersaing di barisan depan. Ya, memang ada rekan satu tim Aldi di Supersport Evan Bros ya, yaitu Chan Oncu. Tetapi Chan Oncu ini bukanlah pembalap yang sudah dibina dari Blue Crew semenjak awal. Beda seperti Aldi. Aldi ini memang sudah dibina dari Yamaha dan mengikuti program Blue Crew ini dari awal. Oleh karena itu peluang Aldi untuk dipilih menjadi salah satu rider di tim Pramac Blue Crew ini sangat terbuka lebar. Di Pramac Blue Crew Moto2 ya, maksud Bang Ud. Nah, oleh karena itu ini tentu saja menjadi kabar baik untuk Aldi dan juga kabar baik untuk pembalap-pembalap binaan Yamaha Indonesia lainnya. Sebab pastinya ya, pembalap binaan dari Yamaha Indonesia ingin juga sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Dan kali ini langkah mereka sudah mulai jelas bahwa mereka bisa sampai ke jenjang balapan Grand Prix dengan diumumkannya ataupun dengan diberikan statement ya dari Yamaha Racing Jepang melalui media sosial mereka yang mengatakan pembalap-pembalap yang sudah mengikuti program Blue Crew dan memang memiliki potensi, mereka akan diorbitkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan salah satu jenjang tertingginya itu adalah di tim Moto2 Pramac Blue Crew. Nah, kenapa Bang Un mengatakan kabar baik untuk pembalap binaan Yamaha Indonesia lainnya? Karena yaitu tadi, di Indonesia sendiri, dari ajang balapan nasional, Bang Un sudah melihat bagaimana banyaknya pembalap-pembalap belia yang berusia belasan tahun yang sudah mengikuti balapan nasional di sirkuit Mandalika. Ini salah satu sirkuit besar, sirkuit internasional, dan pembalap tersebut menggunakan motor sport dari Yamaha, yaitu Yamaha
R15 dengan kapasitas mesin 150 cc melawan mesin Honda dan juga mesin Suzuki, yaitu Honda CBR 150 dan juga Suzuki GSX 150. Dan di situ Bang Ud melihat beberapa potensi dari pembalap binaan dari Yamaha yang menggunakan Yamaha R15. Nah, ini adalah pembalap-pembalap belia yang bisa diorbitkan ke jenjang balapan internasional. Semoga saja nanti mereka bisa mengikuti langkah Aldi, dan semoga saja Aldi akan menjadi pembalap Indonesia pertama binaan dari Yamaha Indonesia yang jebol sampai ke ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2. Dan memang sedikit Bang Ud sayangkan ya dari Yamaha Blue Crew ini. Sebenarnya kalau misalnya mereka ingin membina pembalap-pembalap belia, mereka bisa membuat satu tim lagi ya di ajang balapan Grand Prix, yaitu di kategori feeder di kelas Moto3. Dan saat ini memang dari Yamaha baru adanya itu di kelas Blue Crew Pramac di kelas Moto2. Jadi ini yang agak sedikit Bang Ud sayangkan ya, sebab banyak sekali pembalap-pembalap belia binaan dari Yamaha Indonesia, tetapi mereka ini jenjangnya kalau misalnya belum ada tim Yamaha di kelas Moto3, pastinya mereka ini akan tetap ke ajang balapan dunia super sport terlebih dahulu. Nah, inilah yang sedikit Bang Ud sayangkan ya. Seandainya program mereka ini ada ke kelas Moto3, ada timnya seperti Pramac Blue Crew Moto2, pastinya pembalap-pembalap belia ini akan menjadi salah satu pesaing juga dari pembalap binaan dari Honda Indonesia. Sehingga kita akan bisa melihat pembalap-pembalap belia Indonesia yang nantinya akan bertarung di dalam memperebutkan kursi di kelas utama MotoGP. Amin, ini suatu saat nanti ya. Jadi kalau Bang Ud tidak melihat ini entah ATPM biru ataupun ATPM merah, selama mereka ini masih membawa nama merah putih, pastinya Bang Ud akan memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada pembalap-pembalap Indonesia yang berpotensi. Dan untuk Aldi tadi kembali lagi ya, jadi semakin jelas saja untuk langkah Aldi menuju ajang balapan Grand Prix tadi dengan statement dari Yamaha Racing Japan yang mengatakan bahwa pembalap terbaik dari program Blue Crew akan sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Kalau di musim ini memang dari Yamaha Pramac Blue Crew ya, Pramac Blue Crew Yamaha di kelas Moto2, mereka belum merekrut pembalap jebolan dari program Blue Crew karena ya ini adalah tim baru juga ya, tim baru juga di kelas Moto2. Pastinya mereka ini akan merekrut pembalap yang berpengalaman, dan di tahun ini mereka merekrut Izan Guevara dan juga Tony Arbolino. Namun sayangnya kalau Bang Ud lihat memang prestasi tim ini di kelas Moto2 masih belum cukup baik karena mereka masih bertengger di barisan bawah. Tetapi di beberapa musim selanjutnya kita tidak akan tahu ya. Dengan pengalaman dan jam terbang di tim ini, di tim Pramac Blue Crew, pastinya mereka step by step bisa melakukan peningkatan. Dan semoga saja ini juga akan diikuti dengan Aldi yang bisa masuk ke kelas ini sob. Ke tim ini di Pramac Blue Crew ataupun entah siapapun itu sponsornya nanti, tetapi masih dengan label Blue Crew untuk pembalap-pembalap dari program Blue Crew Yamaha. Oke sob, jadi mungkin pembahasan Bang Ud sampai di sini dulu ya mengenai Aldi, dan insya Allah Bang Ud akan terus pantau lagi mengenai pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Tetapi kabar mengenai Aldi ini menjadi kabar yang cukup menarik bagi Bang Ud, karena selama ini kita tahu biasanya kalau pembalap yang sampai ke Grand Prix, pembalap Indonesia ya, itu adalah pembalap binaan dari Honda Indonesia. Contohnya saja untuk Ramadipa itu pernah menjadi pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, tetapi karena jenjangnya tidak di program Road to MotoGP, akhirnya Ramadipa memutuskan membela tim Honda untuk mengikuti program Road to MotoGP dari Thailand Talent Cup, Asia Talent Cup, dan akhirnya sekarang menjadi tandem peda di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan menjadi orbitan baru di Junior Talent Team pada ajang balapan European Talent Cup, dan juga menjadi rekan satu kamar ya dari Veda di ajang balapan Eropa pada tahun 2025 ini. Dan dengan adanya kabar baik mengenai Aldi ini ya, tentu saja akan menambah lagi amunisi pembalap Indonesia yang bisa meramaikan kancah ajang balapan Grand Prix, bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan Grand Prix. Amin, kita doakan yang terbaik untuk pembalap Indonesia. Oke, jadi itu saja pembahasan dari Bang Ud di video kali ini. Semoga saja apa yang Bang Ud sampaikan ini bisa berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya dan juga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.